Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu aktif mengikuti channel ini di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kalau pada pertemuan terdahulu kita telah belajar tanda-tanda rofa. Tanda-tanda rofa ada 4, tanda-tanda nasab ada 5. Hari ini insya Allah kita akan belajar tanda-tanda khofat. Ada berapa tanda-tanda khofat dan di tempat apa saja? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah mengenal tanda-tanda khofat. Pada pertemuan terdahulu kita telah mengenal tanda-tanda rofa. Tanda-tanda rofa ada 4, tanda-tanda nasab ada 5. Berapa tanda-tanda khofat? Tanda-tanda khofat ada 3. Harokat kasrah, huruf ya, dan harokat fathah. Apa-apa saja atau di berapa tempatkah tanda khofat itu kasrah? Yang pertama adalah isim mufrad munsharif. Apa isim mufrad munsharif itu? Isim mufrad munsharif adalah kata benda tunggal yang bisa bertanwin atau yang menerima tanwin. Isim munsharif itu isim yang bisa menerima tanwin. Isim ghairu munsharif atau kebalikannya ya, atau isim la yansharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kalau di dalam buku Nahwul Wahdi dikatakan mamnu' minas sarfi ya. Isim mufrad munsharif artinya isim mufrad kata benda tunggal yang bisa menerima tanwin. Bisa menerima tanwin akhirnya dia bertanwin ya. Nanti insya Allah kita bahas di materi lanjutan atau mungkin bagi rekan-rekan yang ingin mereview kembali bisa dilihat di video-video kita sebelumnya. Kita lihat contohnya. Wada'tul qalama 'alal kitabi. Saya telah meletakkan pulpen di atas sebuah buku. Mana di sini yang khofat? Yang khofat di sini adalah al-kitabi ya. Dia khofat atau majrur dilewati huruf yang menjarakan, dilewati huruf khofat yaitu ala. Maka kata al-kitabi ini adalah khofat. Tanda khofatnya adalah kasroh ya. Ini adalah isim mufrad munsharif. Dia kata benda tunggal yang bisa menerima tanwin. Kalau tidak pakai alif lam bunyinya kitabun. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain mungkin saburatun. Nah, ini adalah isim munsharif, isim mufrad munsharif ya, kata benda tunggal yang bisa bertanwin saburatun. Katabtu katabtu ad-darsa 'ala saburati. Saya menulis pelajaran di atas papan tulis. As-saburatinya khofat karena dilewati huruf khofat yaitu ala. Kenapa? Karena dia isim mufrad munsharif, isim mufrad atau kata benda tunggal yang bisa menerima tanwin. Oke. Di tempat apa lagi yang lain? Yaitu yang kedua di jamak taksir munsharif, yaitu di jamak taksir yang bisa menerima tanwin. Jamak taksir munsharif ini bisa menerima tanwin, lawannya apa? Lawannya adalah jamak taksir yang tidak bisa menerima tanwin. Itu namanya jamak taksir ghairu munsharif atau la yansharif. Kalau di dalam kaidah Nahwadi dikatakan mamnu' minas sarfi. Yang mana dia? Kita lihat wada'tul aqlama 'alal kutubi. Saya telah meletakkan pulpen-pulpen di atas buku-buku. Kata al-kutubi ini adalah khofat. Ya, apa tanda khofatnya? Kasroh. Ya, tanda khofatnya kasroh. Kenapa? Karena dilewati huruf ala. Apa ini? Ini adalah kata al-kutub ini adalah jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang kata benda lebih dari 2 dan perubahan jamaknya itu tidak jauh-jauh dari bentuk mufradnya. Dan dia munsharif. Munsharif itu dia bisa menerima tanwin. Karena ada jamak yang tak bisa menerima tanwin. Jamak yang bisa menerima tanwin kutubun, aqlamun. Yang tidak bisa menerima tanwin itu namanya sirah muntahal jumud ya. Nanti insyaallah kita akan bahas ada di nomor 3 nanti di tanda fathah ya insyaallah. Kemudian di tempat apa lagi? Yang ketiga adalah di jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu seperti yang pernah kita pelajari bahwa jamak yang akhirannya alif dan ta. Alif dan ta, ta-nya itu ta maftuhah. Ya, ta maftuhah itu ta yang terbuka, ta sampan.
Apa contohnya? Sami'tul akhbara minal muslimati. Saya telah mendengar kabar-kabar dari muslim-muslim perempuan, dari wanita-wanita muslim. Kata al-muslimati ini adalah khofat, ya. Ini khofat. Apa tanda khofatnya? Tanda khofatnya ini kasroh. Tanda khofatnya kasroh. Karena apa? Karena dilewati oleh huruf khofat min, ya. Apa ini namanya al-muslimat ini? Ini adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu jamak yang menunjukkan perempuan. Tandanya adalah alif dan ta. Tanya ta maftuhah. Kemudian tanda yang kedua adalah ya atau huruf ya. Di mana saja itu? Di 3 tempat. Al-asmaul khamsah, at-tathniyah, kemudian jamak. Al-asmaul khamsah itu contohnya marartu bi abika, ya. Al-asmaul khamsah kita sudah belajar. Al-asmaul khamsah itu adalah isim yang 5, abuka, akhuka, ya, hamuka, fuka, zumalin. Abuka ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, zumalin seseorang yang mempunyai harta. Apa contohnya? Marartu bi abika, saya telah melewati ayahmu. Mana di sini kata yang khofat, yaitu bi abika, ya, bi abi, ya, bi abi. Kenapa? Ini adalah kata yang khofat, dilewati huruf khofat ba, ya. Tanda khofatnya apa? Tanda khofatnya adalah ya. Tanda khofatnya adalah ya. Apa ini? Ini adalah asmaul khamsah, bagian dari al-asma al-khamsah. Apa contoh yang lain? Marartu bi akhika, saya telah melewati saudaramu, ya. Atau kharaja ar-ruzu min fika, keluar sesuatu, keluar nasi dari mulutmu. Kharaja ar-ruzu min fika, keluar nasi dari mulutmu. Atau kharajal ma'u min fika, keluar air dari mulutmu. Fik, ya, fik itu dia khofat karena dilewati oleh huruf khofat sebelumnya, min, ya, min fika. Bagian dari apa dia? Bagian dari al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian yang kedua, pada tempat apa lagi? Tasniyah. Tasniyah itu adalah musanna, ya, isim tasniyah, kata benda yang menunjukkan 2. Apa contohnya? Hafiztul qawaida minal kitabaini, saya telah menghafal kaidah-kaidah, kaidah-kaidah dari 2 buku. Kata yang mana di sini yang khofat adalah kata al-kitabaini. Al-kitabaini adalah kata yang khofat. Apa tanda khofatnya? Tanda khofatnya adalah ya. Kenapa dia khofat? Karena dilewati bin. Bin ini adalah huruf khofat. Tanda khofatnya ya. Apa dia ini? Al-kitabaini ini adalah tasniyah atau kata benda yang menunjukkan 2. Apalagi contoh yang lain, mungkin misalnya wada'tu al-kutuba 'alal maq'adaini, saya meletakkan buku-buku di atas 2 bangku. Alal maq'adaini, ya, alal maq'adaini, 2 bangku. Dia khofat. Khofatnya dengan apa? Khofatnya dengan ya, karena dilewati oleh huruf khofat ala. Yang mana dia itu termasuk apa? Termasuk tasniyah, kata benda yang menunjukkan 2. Kemudian di tempat apa lagi? Yang ketiga di tempat jamak. Setiap di matan jurmiyah kalau dikatakan jamak artinya itu jamak muzakkar salim, ya, tidak spesifik dia dikatakan. Kalau dibilangnya jamak artinya itu adalah jamak muzakkar salim. Apa contohnya? Marartu bil muslimina, saya melewati orang-orang Islam, laki-laki, ya. Kita lihat di sini mana yang khofat, kata al-muslimina khofat. Kenapa khofatnya dilewati oleh huruf khofat ba? Apa tanda khofatnya? Tanda khofatnya adalah ya. Tanda khofatnya adalah ya. Bagian yang mana ini? Kelompok yang mana? Jamak, jamak mudzakkar salim. Apa contoh yang lain? Marartu bil munafiqina, saya melewati orang-orang munafik, ya. Al munafiqina dia khofat karena dilewati oleh huruf khofat dan dia termasuk jamak mudzakkar salim. Ingat, ya, jamak mudzakkar salim itu akhirannya waw dan nun atau ya dan nun. Kemudian tanda yang terakhir adalah fathah. Tanda terakhir yang ini fathah pada di tempat apa? Yaitu di isim alladzi la yansharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin, atau isim ghairu munsharif atau mamnu' min as-sarfi di dalam
kaidah nahwu hadis dikatakan seperti itu, mamnu minas sarfi. Apa contohnya? Marartu bi Ahmada. Tidak bi Ahmadin ya, tapi bi Ahmada. Ini tidak bisa menerima tanwin karena kalau dia rofa ini dikatakan Ahmadu. Ahmadu yata'allamu atau Ahmadu talibun. Tidak boleh dikatakan Ahmadun. Itulah tadi dinamakan isim la yansharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Dan kalau dia majrur, kalau dia khafat, maka khafatnya atau majrurnya itu dengan fathah, bukan lagi dengan kasrah. Apalagi contoh yang lain ini isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif ini dari nama atau isim yang timbangannya fi'il Ahmad. Kemudian apalagi timbangannya, apalagi isim alladzi la yansharif yang lain yaitu nama perempuan, marartu bi Aisyah ya. Marartu bi Aisyah, saya melewati si Aisyah. Marartu bi Aisyah. Nah, ini nama perempuan. Apa contoh yang lain? Yaitu kata yang akhirannya alif dan nun. Utsman ya, marartu bi Utsman, saya melewati si Utsman. Atau nama yang akhirannya, yang awalannya dhammah, kemudian huruf yang keduanya itu berbaris fathah. Marartu bi Umar. Kemudian yang terakhir, tapi ada beberapa macam lagi isim layan sorib ya. Atau marartu bi masajida, saya melewati beberapa masjid. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ada jamak sighatu muntahal jumlah itu termasuk isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Kebalikan dari jamak yang kita telah pelajari tadi, ini jamak taksir munsharif. Nah, ini jamak taksir munsharif al-kutub, tapi kalau masajidu, maqaidu, makatibu itu jamak taksir yang la yansharif, tidak bisa menerima tanwin. Kalau ini bisa menerima tanwin. Kalau al-masajid marartu bi masajida, maqaid maqaidu, enggak boleh bertanwin, maqaidun, makatibun. Jadi kalau kita katakan saya telah melewati beberapa bangku, marartu bi maqaida, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.